Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Aldi dari kelas 1D Administrasi Publik dengan NIM 2302180 dengan dosen pengampu Ibu Risna Dewi Sos MSP. Di sini saya akan menjelaskan apa itu manajer, tipe-tipe manajer, fungsi manajer, dan keterampilan dari seorang manajerial. Yang pertama, apa itu manajer? Manajer adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk mengelola, mengarahkan, dan mengawasi dalam suatu organisasi atau kerja tim. Manajer memiliki peran dalam pengambilan keputusan strategis, perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja pada bawahannya. Manajer ini tidak hanya mempunyai satu tipe. Ada beberapa tipe manajer dalam ilmu asas manajemen yang dipelajari. Ada 3 tipe manajer yang akan saya sampaikan di sini, yaitu tipe line manager, middle line manager, dan top manager. Yang pertama, first line manager atau manajer tingkat paling bawah. Kemudian ada yang namanya middle line manager. Apa itu middle line manager? Middle line manager ini atau manajer tingkat menengah ini adalah manajer yang mengarahkan manajer pertama dan yang bertanggung jawab kepada manajer yang puncak. Kemudian apa itu top manager? Top manager ini adalah manajer yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan kinerja dari semua bawahannya, yang menetapkan semua kebijakan dan semua aturan yang ada di dalam sebuah perusahaan tersebut. Contohnya itu adalah CEO, direktur, dan juga presiden. Kemudian selain tipe-tipe manajer juga mempunyai beberapa fungsinya, yaitu adalah perencanaan atau planning, kemudian pengorganisasian atau organizing, kemudian pengarahan atau actuating, kemudian pengawasan. Apa itu perencanaan atau planning dalam sebuah manajemen? Perencanaan atau planning di dalam sebuah manajer itu adalah fungsi manajer ini, yaitu menetapkan tujuan, strategi, dan rencana kerja yang akan dicapai oleh sebuah organisasi atau tim kerja tersebut. Bayangkan jika di dalam perusahaan perencanaan ini tidak ada. Pastinya semua kegiatan yang ada dalam perusahaan tersebut tidak terorganisir dengan baik. Perusahaan tersebut akan kacau balau karena tidak adanya perencanaan di dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Fungsi manajer yang satu ini mengatur dan mengelola dan mengelompokkan juga SDM pada karyawan yang ada kepada para pekerja. Fungsi ini mengelola keuangan dan materi yang ada di dalam perusahaan tersebut. Fungsi ini meliputi pembagian tugas karyawan, kemudian pembagian wewenang dan tanggung jawab pada setiap karyawan yang membentuk struktur dan koordinasi kerja mereka. Kemudian fungsi yang ketiga itu adalah pengarahan atau actuating. Fungsi kali ini itu memberikan instruksi, bimbingan, dan motivasi kepada karyawan agar mereka bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh sebuah perusahaan tersebut. Jadi dalam perusahaan itu tidak hanya mengkritik, tidak hanya memantau, tidak hanya mengawasi apa yang ada di dalam pada setiap karyawannya, tetapi setiap manajer itu harus mempunyai keilmuan psikologi agar mereka mampu memahami pada setiap karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Motivasi sangat dibutuhkan dalam setiap perusahaan, khususnya pada pekerja, karena setiap pekerjaan yang ada dalam perusahaan tersebut pasti mempunyai tekanan dan pressure-nya masing-masing. Hal tersebut yang dibutuhkan pada setiap karyawan, memberikan motivasi kepada mereka agar mereka mampu melakukan pekerjaannya dengan baik dan meningkatkan kinerja mereka agar tercapai tujuan di dalam sebuah perusahaan tersebut. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu adalah pengawasan. Fungsi yang terakhir ini berfungsi untuk memantau, mengendalikan pelaksanaan kerja yang dilakukan pada karyawan. Manajer harus mampu memantau segala kegiatan dalam perusahaan demi mencapai target dalam perusahaan tersebut. Hal ini meliputi aspek seperti penilaian terhadap kinerja karyawan, kemudian pengukuran standarisasi pada karyawan, dan mengkoreksi pada kinerja yang ada pada pegawai perusahaan tersebut. Kemudian di sini saya akan menjelaskan keterampilan dari manajerial tersebut. Keterampilan di dalam manajerial itu sangat dibutuhkan pada setiap manajer yang ada dalam sebuah perusahaan. Keterampilan seperti apa yang harus dimiliki seorang manajer di dalam sebuah perusahaan? Ada 3 keterampilan yang harus dimiliki seorang manajer di dalam sebuah perusahaan, yaitu diantara yang pertama adalah keterampilan teknis, kemudian keterampilan konseptual, yang ketiga adalah keterampilan interpersonal. Yang pertama adalah keterampilan teknis. Keterampilan teknis ini adalah kemampuan yang berkaitan dengan penggunaan teknik,
kemudian metode, alat yang spesifik dalam bidang tertentu. Sebagai contoh, yaitu manajer harus mampu mengoperasikan komputer. Bayangkan jika di dalam perusahaan tersebut, seorang manajer tidak mampu mengoperasikan komputer, maka manajer tersebut tidak akan mampu mengerjakan pekerjaannya dengan secara efektif dan efisien. Kemudian kedua adalah kemampuan konseptual. Keterampilan atau kemampuan ini, keterampilan yang berkaitan dengan kemampuan berpikir secara abstrak, analisis, kreatif, dan strategis. Bila seseorang manajer tidak memiliki keterampilan ini, pastinya seorang manajer tidak mampu mengatasi segala problematik yang ada dalam perusahaan tersebut. Kemudian tidak mampu mengikuti perkembangan dunia digital di era globalisasi yang semakin berkembang saat ini. Kemudian tidak akan mampu mengukur strategi demi kejayaan perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga ada namanya keterampilan interpersonal. Keterampilan ini adalah sebuah keterampilan di garis bawahi, yaitu kemampuan komunikasi yang baik. Bagaimana ia berkomunikasi dengan bawahannya, rekan bisnis, kompetitor, dan yang lainnya, yang melibatkan kemampuan berkomunikasi. Karena Jack Ma sendiri, salah satu orang terkaya di dunia, mengatakan, kalau kamu pintar matematika, fisika, kamu belum tentu sukses. Tapi jika kamu pintar berkomunikasi dengan baik, maka kamu mempunyai peluang yang lebih besar mencapai kesuksesan. Jadi kemampuan berkomunikasi adalah sebuah aspek yang sangat penting di dalam sebuah manajerial, khususnya kepada seorang manajer. Dimana jika ia mempunyai komunikasi yang baik, pasti dia akan mampu lagi meningkatkan segala aspek yang ada dalam perusahaan tersebut, mulai dari karyawan, pencapaian, dan kejayaan perusahaan tersebut. Jadi itulah video saya mengenai tentang apa itu manajerial, tipe-tipenya, fungsi, dan keterampilan dalam manajerial tersebut.